Saya dulu dilahirkan di Solo, lalu menempuh pendidikan Auri di Bandung tahun 61. Setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun, 63, lalu saya diangkat menjadi setara dan ditugaskan ke Malang. Karena di Malang ada proyek, dulu namanya proyek Panpagas. Artinya perumahan itu yang ditempati sekarang itu dulu adalah proyek perumahan anggota Pantargas. Jadi dulu jet itu pertama kali ya di sana. Perumahannya yang dibangun ya di Kartanegara itu, maka dinamakan proyek Panpagas. Nah, kemudian dinamakan kompleknya Komplek Kartanegara. Nah, di Auri itu ada 3 komplek. Komplek yang paling barat, paling luar di Singosari itu namanya Komplek Pringgodani. Nah, kemudian ke timur menjadi Komplek Kartanegara. Terus yang di mana tuh di Bangkalan namanya Komplek Amarta. Nah, saya awal datang di Malang belum ada komunitas Katolik, jadi teko dewi pokoknya keluarga iki belum ada yang koordinir. Sementara itu datang lagi sudah efektif, namanya Pak Marno Pranoto. Nah, ini cikal bakalnya mendirikan komunitas, baru komunitas saja ada. Jadi yang paling tua itu Pak Warno Pranoto itu mengunjungi tiap keluarga. Saya dulu itu, sehingga terbentuklah komunitas keluarga Katolik. Walaupun belum punya gereja. Waktu itu misa diselenggarakan di Amarta, tempatnya penerbang Bapak F.X. Sukartadi. Setiap minggu jam 6 romonya dari Celaket 75. Kemudian seiring perjalanan waktu di Agas itu banyak warga Katolik. Jumlahnya kurang lebih 30 orang. Karena sudah 30 orang, kalau di perumahan itu maklum perumahannya juga tidak besar, lalu saya mohon yang Kartanegara ini mohon lokal di SD. Nah, sebelah gereja kita kan ada SD. SD kalau dulu namanya SD Angkasa. Lalu oleh kepala sekolah diberi satu lokal. Setiap minggu, dulunya setiap minggu. Lalu romonya lagi ngambil dari Celaket 75. Jadi setiap minggu dijemput pagi. Lalu bagaimana ini? Romonya apa diberi suguhan apa enggak? Gini aja digilir. Nah, ini sosialnya sudah ada, komunitasnya agak kelihatan. Gini aja, setiap minggu digilir. Minggu pertama Bapak Mingguan misalnya. Jadi nanti setelah misa kita bawa termos kopi itu ke sekolahan sana. Sudah rumahnya sudah pulang, dibuka sama pengurusnya aja. Jadi romo, lalu pengurusnya 2-3 orang. Setelah kita minum, baru romo pulang ke Celaket lagi. Dari lokal di
di SC Angkasa itu agak bertahun-tahun. Jadi jika tidak hanya setahun 2 tahun, karena setahu saya pernah menyelenggarakan minggu malam di sekolahan itu. Setelah berjalan waktu, kemudian dari bawah dulu, dari umat, gimana ini kalau misalnya jadi Katolik, jadi gereja Katolik di sini, wah banyak ya namanya orang banyak, wah enggak mungkin Singosari itu kan komplek muslim di sana terkenalnya kan dia kampung muslim, ya siapa tahu bisa jadi benih di sana. Semua juga pokoknya menyangga. Kemudian datang roh Katolik namanya Pak Susetyo. Nah ini yang saya belum, sudah tugas saya limpahkan semua. Yang semuanya dulu waktu itu saya semua. Data ini bikin acara ini. Nah, kemudian saya yang berhubungan dengan dinas, misalnya mendapat jemputan bis dari Pangkalan dulu, terus ke Pagas, Singosari, Bimbing. Misa kedua. Setelah berjalan waktu, artinya orang-orang itu sudah rindu bisa Katolik. Terus ini kondo karo roh kate Setyo. Administrasi saya kasih ke Setyo biar ada kegiatan dia. Kalau kegiatan kita kan berarti kan kegiatan gereja Auri. Nah ini yang penting, sehingga untuk minta jemputan, diberitahu, karena ya ini untuk warga Auri, bilangnya dengan Pangkalan dengan kemarin gitu. Lama terus gimana ini, jadi pembentukan panitia. Saya lemai tanahnya biar bilang sama komandan lapor, bikin daftar yang sebanyak-banyaknya, walaupun bukan uang Katolik, daftar aja. Pokoknya banyak anggota Auri Pangkalan di ABD Saleh itu sekian. Nah, pinterin dia. Akhirnya pikiran komandan terbuka, gawe gereja tak mani lemah. Nah, tanah dulu, tanahnya itu sampai ke jalan paling timur, paling selatan itu. Sebagian untuk gereja, sebagian untuk pemeliharaan. Jadi dulu disewakan, lalu sewanya untuk ini. Kemudian satu hari ditanya komandan, ini umatnya berapa sini? Nah, itu di dasarnya tadi kan ini gereja orang Katoliknya di Pangkalan yang melingkupi pemeliharaan umat sekian, pokoknya ukah ya, supaya diberi fasilitas. Ya sudah, nanti suruh ngatur Susetyo. Bukan ada tiap hari Kamis ada kumpulan orang Katolik, ada kumpulan Katolik sendiri, Islam sendiri. Yang Katolik ini, piye nek nang piye? Ya sono, susu. Lalu diumumkan kelurang, ada kelurang itu sanggupnya 1 bulan berapa? Tak koordinirnya nanti ini dugian kepada keuangan. Jadi sebelum terima gaji sudah dipotong dulu sesuai dengan kesanggupannya. Itu.
kemudian terbentuklah kepanikan. Pokoknya urusan software Susetyo. Nah, karena saya merasa dia sing berontak rahmatnya. Ya, jadi panitia. Yang menggambar gambarnya itu ini juga sudah ada ya Susetyo itu Guder bukan itu bikin gambar seperti dulu itu Pak Sabto yang kayak gereja Jawa itu yang joglo itu gambarnya Guder itu. Lalu diberi relief perjamuan yang sekarang dikasih gede itu dulu di latar belakang altar. Jadi altar belakangnya kamar itu kamar namanya itu sakristi, terus disambung dengan apa namanya itu kamar mandi. Jadi biar cepat. Terus yang di depan sebelah ini itu dulu saya pakai apa namanya acara agama sama apa namanya perpustakaan yang separuh untuk Briten. Wah, aneh itu. Kalau saya itu kalau cerita Bagas itu nangis. Perjuangannya betul-betul perjuangan orang lemah, tekanan banyak, tapi saya hadapi terus karena ini bersangkut pautan dengan ajaran agama. Nah ini fondasi dulu, fondasi mental dulu. Banyak jadi saya kurang tuh agama terus pokoknya belajar karena dianggap saya sering ke gereja sana gereja bimbing oleh suster dianggap wah itu koyo-koyo pentolane padahal nggak iso popo. Nah, suster yang ngajar agama itu menyelenggarakan mau menerima komuni pertama. Wis udah gimana aja. Aku duduk agama wis susah pokoknya materi ini kiki. Ya udah lah suster ya. Ya beres. Nah, mulai saya ngajar agama penerimaan komuni pertama. Jadi habis misal 2 yang mau menerima komuni pertama tinggal dulu. Setelah 1 jam bisnya kembali. Muter dari sini Singosari, dari sini dulu Singosari terus ke Pringgodani, Pagas, kembali ke Pangkalan. Nah itu ruturnya memang orang Katolik itu harus ditumbuk biar jadi beras yang baik. Kalau enggak ditumbuk padi itu tidak bisa jadi nasi. Banyak sekali tekanan-tekanan dari kiri kanan. Karena memang saya dengan keluarga satu namanya Pak Pranggono, mungkin sudah diceritakan sama Pak Pranggono, itu setengahnya pentolan, setengahnya. Sebenarnya pentolan sekali Pak Pranggono, karena Pak Pranggono itu sudah Katolik dari Barawa. Dulu bekas missioner. Jadi iso sembarang iso. Nah saya Katoliknya baru. Justru baru itu saya mencari piye to agama Katolik itu kaya ngopo. Ajarannya ngopo, karena saya ngajar agama tadi di paroki sama keluarga di Gabriel itu wah ya aktivis sih. Ya memang saya setengahnya agak tua di bawahnya Pak Warno Pranoto tadi. Sekarang sudah meninggal. Sudah sekarang saya jadi ketua lingkungan
terus tak tandangi. Dan saya ada karena ada rasa Kristi harus ada koster, jadi koster orangnya kur terjadi sampai di sana terjadi kur. Tapi si kantong ini sambil berjalan, kita mau software gambarnya ditempel terus tulis yang nulisnya itu si Pak Susatyo itu. Jadi sebetulnya Pak Susatyo itu yang paling penting di samping tenaganya, memang untuk tenaga lapangan kita. Susatyo bangsa pemikirannya sama Kapten Sudarso, nah itu. Akhirnya nanti Kapten Sudarso itu jadi ketua panitianya, orang Katolik juga. Itu dulu dia akabrinya di negeri Atin ini, Atin kan apa ya? Ceko. Dulu akabrinya di Ceko, terus pulang sini. Terus Sigek itu titik ya. Terus kita kesempatan kegiatan banyak kegiatannya. Yang mesti kur ada, walaupun kurnya itu yang ada ya. Waktu mulai pertama yaitu keluarga saya, sak keluarga, Pak Manto sak keluarga, Pak Prabowo sak keluarga, Pak Juaro sak keluarga. Itu yang paling golek kok ngojor ya itu, ngobong-boro ya itu. Oh kita itu karena maklum kita bukan pentolan dalam arti perwira waktu itu masih krece. Jadi makanya saya tunjuk si Susatyo ini supaya karena dia dari dinas. Nah ini kemudian ditinjau oleh Bapak Uskup Hadi Sumarto. Setelah sebentar pada waktu itu Romo Wiknyo Prasio itu kan dengan kita sekali Romo tentara. Itu yang menjadikan Romo tentara ya Bapak Uskup itu. Karena harus bilang Romo Wiknyo aja yang jadi sana, yang jadi Romo di sana. Karena Bapak Uskup itu. Kemudian selanjutnya kita setelah mempunyai gengseng untuk menjadikan gereja itu, lalu saya ngomong sama Bapak Uskup, karena khususnya orang baru di lingkungan bimbing kan orang baru yang terkenal kita, saya Pak Prabowo, Pak Manto, itu aja udah. Daripada kita tuh ngambil Romo dari Selaket, Bapak Uskup bisa menunjuk menjadi anggota paroki bimbing supaya apa? Untuk ramah pastoral makan tetap, walaupun tetap ada Romo Aurinya. Nah itu saya berpikiran itu karena apa? Karena pas Romo Wiknyo itu Romonya paroki Telaket, ya toh, dekat dengan Or Yesus, dekat dengan gereja besar di tangan Ijen bukan Telaket gede, gereja Telaket. Karena apa? Pikiran saya kalau ada lungsuran pernik gereja itu gambarnya Romo Wiknyo. Bener itu, betul sekali. Semua dari sana. Nah itu terus semua. Kita kan orang model, nggak punya apa-apa. Terus setelah itu mau mendirikan gereja itu, mau mendirikan fondasinya, diberi sumbangan. Saya masih ingat, kalau nggak salah 500.000. Bayangkan, padahal proposalnya itu juta, tapi yang terus bangun masih diberi belas kasihan. Terus lah itu 5 tahun kita dipotong gaji terus itu
selain itu kita berkoordinasi dengan gereja bimbing, dengan Romo Weknya. Jadi duduk pertama Romo Weknya, pasang kuda-kuda Romo Weknya, mbah ayo mbah. Nah, ya wis. Pasang kuda-kuda itu hari ini atau mungkin sudah diolah demikian oleh sana, oleh Pangkalan, supaya jangan menonjol bagaimana. Cuma yang kondangan tuh memang 10 orang. Ya itu rawatnya, dukunnya. Oh, susu beres. Rawatnya kan beres. Apa beres. Tapi memang dia wong yeso, wong orang lama bisa coro lodo, sekarang suster di Korea kan lodo semua. Yes. Dan jadi diikut ditinjau sama Bapak Uskup. Waktu kita bertemu sore hari, Pak Uskup di Petok, di tempatnya namanya Pak Giono AL, itu juga tokoh itu. Lalu meninjau gereja itu. Terus ini gimana maunya? Maunya itu di sini ada tabernakel. Karena orang Katolik itu, gereja itu mau tidak mau, percaya tidak percaya, bahwa nyawanya di tabernakel. Nah itu. Tapi itu Romo kan juga banyak pandangan. Karena tabernakel kan gereja harusnya lebih tahan jauh, kan harus ada susteran. Sedangkan si kondisinya di Singosari seperti itu. Walaupun hatinya iya, tapi begini, ya itu nanti dulu dipikirkan lebih lanjut. Nah itu kita tetap kerja paroki, yang ruang ngomong, pokoknya gimana ya wes aku. Padahal saya itu wong Katolik anyaran, tapi karena ingin jadi Katolik beneran, walaupun sekarang belum bener, ya, tapi jadi Katolik yang benar bicaranya. Jadi orientasi saya itu ke gereja bimbing, sehingga saya dijadikan pertama jadi dewan paroki, dewan paroki.